Selamat malam, Bapak. Sehat selalu. Selamat malam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Laude. Bung Laude, apa dasar pembentukan relawan Anies? Ya, relawan ini lahir memang sejak tahun 2018. Ya, kami sudah banyak berkomunikasi di daerah-daerah. Terkait dengan deklarasi hari ini lahir atau dilatar belakangi oleh forum diskusi kami yang mengambil tema adalah refleksi 4 tahun kepemimpinan Anies di Jakarta. Kami laksanakan dari kurang lebih sebulan yang lalu, kemudian 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu diskusinya mengerucut sehingga lahir deklarasi hari ini. Ya, kenapa kemudian kita deklarasikan? Simpulan dari Ya. diskusi-diskusi kami mengemukakan bahwa Anies berhasil memimpin Jakarta. Ya. Poin-poin yang kita bisa sebut misalkan, bagaimana dalam hal pengelolaan keuangan misalkan 2018, 2019, 2020 Jakarta mendapat WTP dari BPK. Ya, dan sebelumnya itu tidak. Oke, sebelum saya bicara soal apa yang kemudian menjadi dasar tadi, Anda katakan ada beberapa prestasi dari Anies Baswedan. Saya ingin tanya dulu, dari 2018 Anda membentuk relawan Anies tadi Anda katakan? Iya, Kok nggak pernah kedengaran? bisa di searching, Bagaimana? bisa di searching, di googling. Oke. Rasanya Bang Burhanuddin Murtadi pernah juga kalau nggak salah waktu itu Iya. kita diskusi. Tapi baru terus terang karena kita terus kemudian memantau media, baru kemudian ada hari ini. Tapi berapa orang pada waktu itu? Deklarasi yang deklaratornya yang 9 orang, tapi kan kita punya relawan, kita punya jaringan pun hari ini kami lakukan. Yang hadir itu tadi hanya sekitar 30-an lah. Oke. Kemudian kami nyambung. Apakah ini sama dengan apa yang pernah Anies Baswedan berfoto misalnya di Solo, Jawa Tengah pada waktu beberapa bulan lalu? Oh enggak, kami tidak ada hubungannya ataupun tidak berkomunikasi langsung dengan Pak Anies, tidak juga bersurat, tidak menyampaikan ke beliau. Oke. Kalaupun pada akhirnya Pak Anies tahu, ya itu dari berita mungkin. Siapa saja tokoh-tokohnya mungkin Anda bisa sebutkan yang selama ini mungkin berkiprah di politik mungkin atau di aktivis? Kalau disebut tokoh mungkin tidak ya. Kami adalah aktivis sosial saja, aktivis anak-anak muda ya, yang banyak bergerak di banyak organisasi kepemudaan. Oke. Dan Oke. asalnya dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang budaya. Saya sendiri misalkan dari Sulawesi, ada teman saya dari Sumatera, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, dan dari Maluku. Oke, saya ke Bung Burhan. Bung Burhan ini dari 2018 meskipun baru terdengar hari ini, ada hal yang memang berbeda karena tengah hangat-hangatnya untuk 2024 meskipun 2022 Anies kehilangan panggung ya. Iya, bagaimanapun. Bung Burhan, suara Anda hilang? Halo? Iya, silakan. Sudah masuk, silakan. Ya, bagaimanapun sudah 4 tahun Mas Anies menjadi gubernur Betul. DKI Jakarta. Dan lanskap politik berubah seiring dengan peniadaan pilkada. Semua akan diserentakkan nanti di 2024. Nah, pada titik itu, mau tidak mau, kalau ingin tetap muncul sebagai calon yang kuat, terutama menghadapi peningkatan elektabilitas Ganjar, memang sudah saatnya Mas Anies menghidupkan dan mengaktifasi mesin. Jadi dari sisi elektoral, munculnya Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, itu sangat bisa dimengerti. Karena Ganjar pun sudah membentuk relawan di mana-mana. Ya. Jadi memang mau tidak mau, apalagi Mas Anies bukan figur yang berasal dari partai politik. Jadi kekuatan relawan memegang peranan kunci ya dalam konteks. Bung Burhan, mohon maaf saya potong. Tadi Anda katakan bahwa Anies, Ganjar harus kemudian berpikir soal relawan. Padahal para relawan ini saya juga sempat berbincang dengan relawan Ganjaris ya, Ganjar Pranowo. Dan sekarang juga saya berbincang dengan Bung Laude, relawan Anies Baswedan. Mereka selalu mengatakan tidak pernah berhubungan dengan Anies, tidak pernah berhubungan dengan Ganjar. Benarkah itu? Ya, secara pasti saya tidak tahu. Tetapi menurut saya tidak mungkin. Tidak mungkin. Relawan tidak berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan entah itu Mas Ganjar atau Mas Anies. Minimal kedua tokoh tahu. Jadi minimal, secara empirik saya tidak tahu, tapi secara logis pasti ada komunikasi. Dan komunikasi itu menurut saya wajar, karena bagaimanapun ini terkait dengan satu desain politik untuk meningkatkan
elektabilitas dan karenanya membutuhkan komunikasi yang positif antara calon yang didukung dengan relawan. Apa sih yang bisa dilakukan oleh relawan? Yang pertama, ketika relawan itu sudah menyatakan deklarasi untuk mendukung seorang calon, maka pada titik itu sinyal atau kode sudah dikeluarkan kepada publik. Jadi ada semacam testing the water dan memberi semacam semacam sinyal tadi kepada siapapun yang ingin memberikan dukungan untuk segera melakukan. Jadi kalau misalnya tidak ada deklarasi, tentu publik akan menebak-nebak mereka-reka apakah si calon punya kepentingan atau punya keinginan atau tidak untuk maju. Nah, deklarasi ini itu semacam soft launching dari deklarasi yang nanti mungkin lebih besar, yang diharapkan mungkin bisa memicu lahirnya gerakan relawan di tempat lain. Gitu. Jadi itu yang terjadi dalam konteks relawan Ganjar ya. Jadi ini menghidupkan dalam tanda kutip, menghidupkan kartu bahwa yang lain sebagai wake up call bahwa yang bersangkutan ini mau maju. Apakah Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan atau mungkin nanti Ridwan Kamil. Begitu Burhan? Iya, dan itu dulu yang dilakukan oleh relawan Joko Widodo juga. Jadi pada dasarnya politik kerelawanan itu muncul terutama sejak Pilkada DKI 2012 dan kemudian masih digunakan sampai sekarang, terutama oleh mereka para calon yang bukan berasal dari partai politik atau yang berasal dari partai politik tetapi bukan pemegang remote control partai politik. Meskipun kita juga harus melihat juga realitanya, Ganjar Pranowo selesai di 2023. Anies Baswedan lebih cepat lagi di 2022 dan tidak bisa menjabat kembali. Apa yang akan dilakukan para relawan ini? Saya ingin menggali soal ini karena ibarat jembatan yang putus. Kalau seandainya memang tidak muncul ke politik, lalu kemudian tidak ada jabatan yang bisa untuk mengkiprahkan dirinya, apa yang bisa dilakukan? Saya ingin coba tanya ke Bung Laude. Bung Laude, 2022 Anies Baswedan selesai jabatannya dan nggak tahu nih mau masuk politik atau tidak. Jadi bayangannya seperti apa nanti? Ya 2020 tepatnya Oktober 17, tanggal 17, Pak Anies Rashid Baswedan masa jabatannya sebagai gubernur. 12 Oktober ya? Iya. 12 Oktober 2022. 17 Oktober. Oh, 17 Oktober 2022. Iya. Nah, dan hari ini 20 Oktober kami deklarasikan Anies untuk kurang lebih setahun lagi nih usianya nih. Presiden. 3 tahun ke depan, tepatnya 20 Oktober 2024 adalah pelantikan presiden. Mudah-mudahan kita berdoa yang dilantik itu adalah Pak Anies. Pasca Pak Anies tidak menjadi gubernur, tentu ini debatable juga. Ya, dalam pandangan kami ini bisa berarti masalah karena ketiadaan panggung, tapi bisa berarti peluang juga. Kami memaknai ini justru peluang besar. Pak Anies bisa bikin panggung sendiri, ya, dan bisa keliling Indonesia. Ya, salah satunya adalah apa yang kami lakukan hari ini. Ya, bahasa Bang Murhaduddin tadi adalah ini trigger juga buat teman-teman yang lain, para simpatisan, para pendukung Anies. Ayo sama-sama kita bergerak. Bisa jadi lusa atau berapa minggu ke depan akan lahir relawan-relawan Anies yang lain. Ya, kita dorong baik yang bergerak secara terbuka untuk deklarasi maupun yang sifatnya tidak perlu deklarasi, tapi sama-sama kita menjadi jembatan, kita menyiapkan wadah buat Pak Anies keliling Indonesia dalam rangka mensosialisasikan diri, dan kemudian kita juga bergerak untuk mensosialisasikan siapa Anies Rashid Baswedan, bagaimana keunggulannya, bagaimana karakternya, bagaimana kompetensinya, sehingga beliau sangat layak untuk menjadi pemimpin Indonesia. Kira-kira apa yang dibayangkan? Kalau keliling ke Indonesia, apa yang dibayangkan nanti? Ya, kami pasca deklarasi ini memang ini kan sudah terbentuk. Kemudian kami sudah punya jaringan di berbagai daerah. Ya, pasca ini ya kita konsolidasi. Akan lahir berikutnya adalah deklarasi-deklarasi di berbagai kabupaten kota. Deklarasi Anies tentunya. Ya, selanjutnya pada momentumnya tentu kami akan berhubungan dengan calon. Ya, kami akan berhubungan dengan relawan-relawan lain, para pendukung lain pun bisa jadi dengan partai. Lalu kemudian terbentuk kolaborasi untuk kita jalan bersama, ya, mensosialisasikan menjadi wadah untuk Bapak Anies Rashid Baswedan. Terakhir Bung Burhan, apa yang bisa disampaikan kepada para relawan ini? Apakah mereka memang menjadi motor utama nanti atau tetap ya kalau kita bicara soal syarat harus ada partai memang, tapi partai dan relawan atau relawan yang akan lebih dominan nanti 2024?
Ya, sangat tergantung oleh bargaining position relawan. Ya. Nah, kalau misalnya relawan mampu menunjukkan secara politis mereka memiliki massa yang kuat, memiliki penetrasi di media yang kuat, tentu posisi tawarnya akan kuat juga di mata partai politik. Tetapi yang terjadi kan partai politik masih wait and see. Karena proses pengambilan keputusan internal partai siapa capres yang akan diusung, saya kira baru makin intensif di tahun 2023 awal. Jadi di sini peran relawan yang justru sangat krusial. Kalau misalnya relawan menunjukkan bahwa Anies Baswedan elektabilitasnya minimal bertahan di 3 besar, bahkan misalnya bisa naik misalnya ya, dengan kehadiran relawan, mungkin posisi relawan menjadi sangat krusial. Tetapi di luar itu, Aiman, saya melihat relawan Ganjar sama relawan Anies ini kan ada kemiripan. Ya. Tokohnya Mas Anies atau Mas Ganjar seolah ada kutip jual mahal, ya, tidak mengatakan bahwa kedua tokoh ini bersedia atau tidak bersedia. Selalu jawaban normatifnya keduanya ingin fokus sebagai gubernur. Jadi ingin menunjukkan bahwa relawan keduanya ini itu bottom up, muncul dari bawah naik ke atas. Nah, kalau Ridwan Kamil kan agak lain. Ridwan Kamil menyatakan bersedia didukung sebagai capres dalam beberapa pertemuan dengan partai politik. Nah, itu secara komunikasi politik punya implikasi yang berbeda dibanding dengan relawan Anies atau relawan Ganjar yang ingin mengesankan kepada publik bahwa harus dukungan itu datang dari bawah, bukan dari Anies, bukan juga dari Ganjar. Nah, ini yang nanti kita akan uji seberapa kuat ya tokoh setelah dideklarasikan oleh para relawannya, apakah melempem di tengah jalan ataukah justru makin mengalami makin energize gitu ya setelah Bang Laude ini ya mendeklarasikan. Kita lihat nanti. Dan bagaimana pula respons dari publik? Apakah top down ketika calonnya sudah menyatakan ia bersedia, ataukah bottom up dari relawan yang kemudian seolah-olah mendorong calon? Ini nanti saya tunggu di indikator politik. Bagaimana respon publik soal ini? Yang mana kemudian yang paling menguntungkan? Lain waktu kita ngomong. Baik, terima kasih Bung Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia. Lalu ada Bung Laude dari makasih, relawan Anies Baswedan. Sehat selalu dan Sehat selalu terima kasih. kita semua ya.